Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Rizky Farhan, Al-Mutsirah, Imam Al-Fatoni, Ismayanti, Siti Ainsyah, dan Zamratul Nazira akan membawakan materi mengenai hakikat media dalam bimbingan dan konseling berupa kedudukan, pengertian, dan manfaat. Adapun materi presentasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu hakikat media dalam bimbingan dan konseling, kedudukan media dalam bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi, lalu pengertian media dan manfaat media. Media dalam pelayanan hubungan dan konseling dengan media pembelajaran pada dasarnya sama, yaitu untuk merangsang motivasi peserta didik agar memiliki semangat untuk belajar. Media yang digunakan sebagai perantara untuk guru BK atau konselor dalam menyalurkan pesan, informasi, instruksi, dan sebagainya untuk merangsang pikiran, perhatian, minat, dan perasaan individu. Melalui rangsangan yang diberikan menggunakan bantuan media ini, diharapkan individu yang menjadi konseli dapat mengalami perubahan sikap, perbuatan, dan perilaku yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada Diklat Profesi Guru, PSG Rayon 15 tahun 2018, disampaikan bahwa media BK kini bukan hanya sebagai perantara yang menjembatani antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau konseli, melainkan sebagai alat bantu yang dapat dimanfaatkan dalam program layanan BK. Media mencakup segala jenis komponen yang ada dalam lingkungan siswa, yang bertujuan untuk merangsang dan meningkatkan semangat belajar. Artinya, media BK bukan hanya sebagai perangkat, baik itu software atau hardware, dan fasilitas seperti ruangan, meja, kursi, dan alat-alat lainnya, melainkan juga mencakup guru BK itu sendiri. Media dalam bimbingan dan konseling sedikitnya dapat diklasifikasikan menjadi media untuk menyampaikan informasi, media sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data, media untuk biblioterapi, dan media untuk alat menyampaikan suatu laporan. Dalam memberikan pelayanannya, guru BK atau konselor juga dapat menggunakan media, meskipun hampir-hampir serupa dengan media pembelajaran. Media dalam layanan bimbingan dan konseling, menurut Rahmawati, ialah media yang mampu membuat konseli dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, pada kesempatan lain, Heriani dan Yulia menyatakan bahwa media yang ada dalam bimbingan dan konseling merupakan media yang menjadi wadah dari pesan, materi atau informasi yang disampaikan berkaitan dengan materi BK, dan tujuannya untuk mengoptimalisasi perkembangan siswa atau konseli. Lebih lanjut, Heriani dan Yulia menyebutkan ciri dari media bimbingan dan konseling yang selalu memuat dua unsur penting, yaitu peralatan atau hardware dan pesan atau software. Perangkat lunak atau software adalah informasi atau bahan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan kepada siswa, misalnya keterampilan berani mengatakan tidak. Sedangkan perangkat keras atau hardware adalah peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan bimbingan dan konseling, misalnya komputer, LCD, TV, dan lain sebagainya. Media dalam bimbingan dan konseling dapat berbentuk cetak ataupun digital dan dapat berbasis audio, visual, mainan, dan sebagainya. Pilihan media berbasis digital lebih disukai karena lebih efisien dan aksesibilitas serta mobilitasnya yang tinggi. Dalam wujud hasil produk, media dalam bimbingan dapat berupa poster, podcast, media edukasi, papan bimbingan, film, dan lain-lain. Oleh sebab itu, media juga dapat diartikan sebagai alat bantu penunjang penyampaian informasi atau pesan dalam komunikasi. Oke, selanjutnya saya Zamratul Nazira akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi.
Zerzer dan Stone dalam Heriani dan Yulia 2018 mendefinisikan bimbingan sebagai process of helping an individual to understand himself and his work, yang diterjemahkan menjadi proses pemberian bantuan kepada individu untuk memahami dirinya dan lingkungannya. Sedangkan konseling menurut Zerzer dan Stone didefinisikan sebagai proses interaksi dengan berbagai fasilitas atau layanan yang bertujuan untuk memahami makna dirinya dan lingkungannya, serta hasil yang menentukan atau klarifikasi dari tujuan dan nilai pada perilaku ke depannya. Proses komunikasi secara interpersonal antara konselor dengan konseli dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, tentu pesan yang disampaikan harus diterima konseli dengan baik, sebagaimana yang hendak disampaikan. Maka dari itu, terjadi proses komunikasi secara interpersonal antara konselor dan konseli. Dengan kata lain, selain menjadi pendengar yang aktif, konselor juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan pesan atau informasi baik secara verbal maupun nonverbal. Pendengar yang aktif sehingga konselor dapat memahami bimbingan ataupun kegiatan yang berkualitas. Adapun unsur-unsur terjadinya suatu komunikasi seperti komunikator, komunikan, channel, feedback, noise atau barrier, dan message serta sesi layanan dan konseling berlangsung. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian media menurut beberapa para ahli nih. Nah, yang pertama yaitu menurut Heinrich. Dia menyatakan bahwa media secara harfiah merupakan kata yang diserap dari bahasa Latin, yaitu medium, yang memiliki arti perantara. Nah, perantara di sini maksudnya yaitu menyampaikan informasi antara sumber dan penerima, ataupun dalam BK yaitu antara konselor dan klien. Nah, sedangkan media dalam bidang pendidikan atau biasa disebut sebagai media pembelajaran menurut Miyarso merupakan segala sesuatu yang dapat menumbuhkan perhatian dan kemauan siswa untuk belajar, serta menyalurkan pesan yang dapat merangsang perasaan dan perhatian siswa. Nah, di sini misalnya kita sebagai guru BK, kita menyampaikan kepada siswa itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PPT yang menarik sehingga bisa membuat siswa itu menjadi lebih semangat dalam belajar dan berdiskusi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu manfaat media. Muntaha Basri 2010 menyampaikan manfaat media dalam dunia pendidikan sebagai berikut. 1. Mendidik. Karena banyak tersedia berita baru dan ilmu pengetahuan. 2. Menghibur. Karena adanya unsur humor, kuis dan kegiatan menghibur lainnya yang akan membuat kegiatan tidak terkesan kaku. 3. Mempengaruhi. Karena banyak pesan berharga seperti nasihat, kutipan mutiara, dan gaya hidup. 4. Menyampaikan kritik sosial. Karena menjembatani masukan berupa saran dan kritik yang membangun. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Manfaat media dalam bimbingan dan konseling sebagai alat bantu, misalnya menembus batas ruang dan waktu bagi konseling untuk mendapatkan layanan BK. Selain itu, manfaat media menurut Sudyana dan Rifai dalam Prasetyawan 2017 dalam bimbingan dan konseling dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Siswa lebih tertarik sehingga menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. 2. Pemahaman materi yang lebih mendalam sehingga dapat mencapai tujuan layanan. 3. Variasi metode penyampaian pesan atau pembawaan layanan sehingga proses layanan BK lebih menyenangkan. 4. Siswa dapat langsung mengamati, memerankan, menyaksikan, mendemonstrasikan, dan lain-lain sehingga siswa hanya menjadi pendengar dan yang pasif. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah hakikatnya
Media dalam bimbingan dan konseling bukan hanya berupa alat, tetapi juga dapat berupa manusia, yaitu guru BK atau konselor itu sendiri. Lalu, kedudukan media dalam bimbingan dan konseling ialah sebagai alat bantu dan perantara dalam mengatasi segala kekurangan yang ada sehingga akses terhadap layanan bimbingan dan konseling dapat lebih optimal. Selain menjadi pendengar yang aktif, konselor juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Johnson dalam Rahmawati 2014 menegaskan bahwa komunikasi adalah serangkaian proses pemberian dan penerimaan pesan sekaligus pemahamannya. Dan poin terakhir, Muntaha dalam Basri 2010 menyampaikan manfaat media dalam dunia pendidikan ialah untuk mendidik atau to educate, menghibur, to entertain, mempengaruhi, to influence, dan menyampaikan kritik sosial atau social control. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.